Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mengikuti percakapan seputar ateisme, saya kira istilah ini cukup populer ya. Kita simak, yaitu istilah burden of proof fallacy atau sesat pikir beban pembuktian. Jadi begini teman-teman, orang-orang ateis itu kalau kita tanya, misalnya kita ajukan pertanyaan kepada mereka, Anda kan meyakini Tuhan itu tidak ada, tapi apa buktinya? Apa bukti kalau Tuhan itu tidak ada? Nah, kalau kita mengajukan pertanyaan demikian, orang-orang ateis itu sering bilang, oh itu keliru, pertanyaan Anda keliru. Karena ketika itu Anda menggeser beban pembuktian. Seharusnya, kata mereka, yang menyuguhkan bukti atas keberadaan Tuhan itu Anda, orang-orang beriman. Kalangan teis ya, orang-orang beragama harusnya yang menyuguhkan bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Bukan kita yang diminta menyuguhkan bukti tentang ketiadaan Tuhan. Nah, jadi mereka menuduh kita telah terjebak dalam falasi, dalam kesesatan berpikir gitu ya, karena kita dianggap telah menggeser beban pembuktian kepada mereka. Ini sering Anda jumpai kalau Anda mengajukan pertanyaan itu kepada orang-orang ateis. Saya kira sudah dipahami sampai pada titik ini ya persoalannya. Nah, apakah benar demikian? Apakah kita telah terjebak dalam kekeliruan berpikir ketika kita meminta bukti dari orang-orang ateis tentang ketiadaan Tuhan? Jawabannya seperti ini. Pertama, harus kita akui bersama. Ini harus menjadi kesepakatan kita bersama bahwa siapapun yang mengajukan sebuah klaim, sebuah pengakuan, sebuah pernyataan, dan pernyataan ini mungkin benar, mungkin salah, maka dia harus menyuguhkan bukti atau dalil. Ada satu kaidah emas yang sudah saya paparkan juga di buku Ilmu Debat ya, yang menyebutkan bahwa in kunta naqilan fassihah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Begitu redaksi bahasa Arabnya. Apabila engkau menukil, ini kaidah berdebat yang paling pokok, paling mendasar yang harus dipatuhi oleh semua dan siapapun yang ingin berdiskusi secara sehat. Kalau Anda menukil sesuatu, menukil suatu pernyataan, Anda harus pastikan bahwa penukilan Anda ini benar-benar sahih. Jangan sampai Anda menisbatkan suatu pernyataan kepada suatu sumber, sementara sumbernya itu sendiri tidak mengatakan itu. Gitu ya, misalnya Anda mengatakan Imam A berkata demikian, berkata begini. Ternyata itu bukan perkataan Imam A. Berarti penukilan Anda salah. Ketika itu Anda sudah menyalahi aturan berdebat. Kalau Anda menukil, penukilan Anda harus sahih. Harus Anda pastikan kesahihannya. Benar kalau itu bersumber dari sumber yang Anda sebut itu. Wa in kunta mudda'iyan faddalil, apabila engkau mengklaim, mengajukan sebuah pernyataan, proposisi, klaim, dakwah dalam bahasa ilmu debatnya, maka Anda harus menyertakan dalil. Oke? Jadi apapun klaim yang kita sampaikan, apapun itu, selama dia mungkin benar, mungkin salah, maka Anda, kalau Anda mengklaim itu benar, maka Anda harus menyuguhkan dalilnya atau argumennya. Jadi kita sepakat bahwa beban pembuktian itu ada di pundak orang-orang yang punya klaim. Saya misalnya sebagai orang beriman dan kita sebagai orang beriman mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Itu klaim kita. Saya mengklaim Islam itu agama yang benar. Saya mengklaim Al-Quran adalah firman Allah. Sah bagi siapapun untuk bertanya kepada saya yang punya klaim, bertanya kepada kita orang beragama, apa bukti kalau Tuhan itu ada? Apa bukti kalau Quran itu firman Allah? Apa bukti kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Apa buktinya? Apa dalilnya? Itu sah. Itu pertanyaan yang sah. Dan ketika saya mendapatkan pertanyaan itu, saya wajib secara intelektual mengajukan jawaban atas apa yang diminta itu. Saya harus menyertakan dalil atas klaim saya. Dan kalau orang tidak setuju dengan dalil itu, mari kita diskusikan dengan aturan-aturan yang dibakukan dalam ilmu debat, dalam ilmu adabul bahthi wal munazarah gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ada kasus di mana orang misalnya ada dua orang, A dengan B, A ateis, kedua ateis. Maksudnya A orang beriman, B bukan orang beriman. Si A mengatakan Tuhan itu ada, si B mengatakan Tuhan itu tidak ada. Misalnya begitu ya. Nah,
Sekarang si B nanya kepada si A yang mengatakan Tuhan itu ada. Apa bukti kalau Tuhan itu tidak ada? Kemudian dia diam. Dia tidak menyertakan bukti apapun tentang keberadaan Tuhan. Lalu dia katakan kepada si B yang tidak percaya Tuhan itu, oke, buktikan dulu kalau Tuhan itu tidak ada. Kalau kamu nggak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan, berarti klaim saya yang mengatakan Tuhan ada dan itu bertentangan dengan klaim kamu, berarti klaim saya benar. Jadi dia menjadikan ketidakmampuan lawan dalam membuktikan klaimnya dijadikan dasar untuk membenarkan klaimnya. Itu yang dimaksud dengan burden of proof fallacy. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sesat pikir beban pembuktian. Jadi Anda menggeser beban pembuktian itu kepada lawan Anda. Anda kan mengklaim Tuhan ada. Lawan bicara Anda mengatakan Tuhan tidak ada. Kemudian Anda mengatakan kepada lawan bicara Anda, oke, saya nggak punya bukti nih kalau Tuhan itu ada. Oke, sekarang Anda buktikan Tuhan itu tidak ada. Kalau Anda tidak bisa, berarti ya, kalau Anda tidak bisa, berarti klaim saya yang mengatakan Tuhan ada itu benar. Kenapa benar? Karena Anda sendiri tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan burden of proof atau sesat pikir beban pembuktian. Itu salah, itu keliru. Kita sepakat itu. Masalahnya sekarang, kalau Anda bertanya kepada para teolog Muslim, gitu ya, bahkan mungkin para teolog Kristen sekalipun, mereka menyuguhkan sekian banyak argumen-argumen dan dalil-dalil rasional yang meyakinkan itu. Sehingga ketika orang beriman sudah mengajukan dalil, ya, misalnya kalau kasus tadi kan si A belum menyertakan dalil apa-apa, dia nggak tahu dalil apa-apa tentang keberadaan Tuhan. Kemudian dia geser beban pembuktian itu kepada si B. Ketika si B tidak mampu, dia jadikan ketidakmampuan si B itu sebagai alasan untuk membenarkan klaimnya. Itu yang dimaksud dengan burden of proof fallacy. Gitu ya. Itu yang keliru. Tetapi kalau si A ini ketika ditanya sama si B, apa bukti kalau Tuhan itu ada? Dia sertakan argumen kosmologis, dia sertakan argumen teleologis, dia sertakan argumen kontingensi atau argumen kemungkinan, dia sertakan argumen ontologis, argumen bla 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 bla. Kalau dia sudah menyertakan argumen itu, tidak sah bagi si B untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa si A ini sudah menggeser beban pembuktian. Karena dia sudah membuktikan. Kalau si B tidak setuju dengan argumen si A, maka Anda harus berusaha menyuguhkan kritik terhadap argumen si A ini. Bukan malah menuduh si A telah menggeser beban pembuktian. Ini yang sering terjadi, yang tidak disadari oleh orang-orang ateis. Jadi kaum beriman, dalam hal ini umat muslim, ya kalangan para teolog, kalangan para ulama muslim, mereka sudah menyuguhkan bukti, dalil tentang klaim keberadaan Tuhan itu. Mereka tidak menggeser beban pembuktian. Manakala mereka sudah memberikan dalil dan argumentasi atas klaim keberadaan Tuhan itu, maka sah bagi mereka meminta bukti kepada Anda, wahai orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Sah bagi mereka yang sudah menyuguhkan dalil itu untuk meminta bukti kepada Anda. Sekarang Anda buktikan apa kalau bukti Tuhan itu tidak ada? Apa buktinya kalau Tuhan itu tidak ada? Kenapa saya katakan pertanyaan ini sah? Karena klaim Anda yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu adalah klaim. Bisa benar, bisa salah. Dan Anda mengklaim itu, klaim itu benar. Buktinya Anda sangat yakin sekali Tuhan tidak ada. Tiap hari kerjaannya menulis, menyepelekan agama, mencemooh agama, mencemooh keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Sekarang Anda buktikan. Apa bukti kalau Tuhan itu tidak ada? Teis, kalangan teis, kaum beriman sudah menyuguhkan bukti itu. Kalau Anda tidak setuju dengan bukti itu, kritik dengan kritik yang tepat sasarannya. Dan ini yang sering kali terjadi. Orang ateis itu kadang ketika dia mengkritik argumen para teolog, kadang-kala rumusannya sendiri sudah keliru. Mungkin suatu saat nanti kalau kita ada kesempatan, kita akan diskusikan soal kekeliruan pemahaman mereka tentang argumen kalangan teis itu ya. Di poin saya intinya, sah bagi orang beriman meminta bukti kepada orang ateis tentang ketiadaan Tuhan. Karena itu adalah sebuah klaim. Tadi prinsipnya kita katakan bahwa wa in kunta mudda'iyan fad dalil. Kalau Anda mengutarakan sebuah klaim, maka Anda harus menyertakan dalil. Anda harus menyertakan bukti, argumentasi atas klaim Anda itu. Demikian, semoga ini bisa memperjelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.